Setiap orang tentu merasa senang jika hasil kerjanya dihargai. Penghargaan itu akan mendorongnya untuk lebih giat bekerja. Perbuatan untuk menyatakan penghargaan atas hasil kerja seseorang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Di sekolah umpamanya, penghargaan terhadap siswa yang berhasil menyelesaikan pelajarannya dinyatakan dengan pemberian ijazah. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh ini. Ambilkan kacamata Bapak. Gimana, Pak? Di meja. Sebagai penghargaan atas bantuan Dina pada ayahnya, ia mendapat ciuman dan ucapan terima kasih. Contoh lain di kantor umpamanya. Perpaduan antara senyum, pandangan mata, serta ucapan "ketikamu bagus" adalah pernyataan penghargaan atas kerja anak. Iya, Pak. Bagus sekali ketikanya. Terima kasih. Itu tadi adalah beberapa contoh memberikan penghargaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana halnya dalam proses belajar mengajar? Keterampilan seorang guru dalam menyatakan penghargaan atas hasil belajar siswa dalam proses belajar mengajar dinamakan keterampilan memberikan penguatan. Dalam proses belajar mengajar, penguatan memegang peranan penting, sebab jika dilakukan dengan cara dan prinsip yang tepat, akan mendorong siswa meningkatkan usahanya dalam kegiatan belajar mengajar. Di samping itu, akan mendorong mereka mengembangkan hasil belajarnya. Keterampilan memberi penguatan mempunyai 6 komponen. Pertama, penguatan dapat diberikan secara verbal, yaitu dengan menggunakan kata-kata atau kalimat. Kedua, penguatan dapat juga diberikan dengan menggunakan mimik atau gerakan badan, yang dapat memperkuat penampilan siswa. Ketiga, kadang-kadang guru mendekati siswa yang sedang melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Keempat, sentuhan guru, misalnya menepuk-nepuk bahu siswa. Hal ini dapat memperkuat penampilannya. Komponen kelima adalah dengan melaksanakan kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan yang menyenangkan juga dapat memperkuat penampilan siswa. Akhirnya, penguatan pun dapat berupa hadiah yang dapat berbentuk simbol atau benda. Nah, sekarang marilah kita perhatikan komponen penguatan itu satu persatu. Untuk menguatkan tingkah laku siswa yang baik atau untuk mendorong tumbuhnya tingkah laku yang dikehendaki, guru dapat memberi penguatan berupa kata-kata atau kalimat pujian, dukungan atau dorongan. Penguatan verbal ini dapat kita lihat dalam adegan berikut. Peningkatan kesejahteraan anggota itu merupakan apa? Fitri? Tujuan koperasi. Ya, tepat sekali jawaban Fitri. Jadi tadi yang dimaksudkan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi berarti itu merupakan tujuan daripada koperasi. Anak-anak, sekarang ingin saya cek sampai seberapa jauh pengetahuan anak-anak tentang provinsi yang
Sekarang kita petakan di papan tulis ini. Ada yang sedang mengetahui? Atau semuanya sedang mengetahui tadi? Peta mana? Really? Jawa Timur. Bagaimana Hari? Jawa Timur. Itu tepat. Ya. Siapa yang tahu? Sudah tepat atau belum, Ganong? Agung? Belum. Agung dapat membantu? Coba. Lainnya perhatikan. Coba, Ganong. Ya, terima kasih, Agung. Kita lihat pula sekarang komponen kedua, penguatan dengan mimik dan gerakan badan. Penguatan dengan mimik dan gerakan badan dapat berupa senyuman, anggukan kepala, acungan ibu jari, atau tepukan tangan, yang kadang-kadang dilaksanakan bersama-sama penguatan verbal. Sebagai contoh, dapat kita lihat pada adegan berikut. Coba diulangi lagi Veteran jawabannya yang pertama. Karena dengan berlari banyak tenaga yang dibutuhkan. Kemudian, Sehingga terjadi oksidasi untuk menambah tenaga. ya, tepat sekali jawaban Veteran. Siapa yang mengetahui apa makna daripada kata Bhinneka Tunggal Ika? Ingat? Makna dari kata Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tapi tak satu. Tepat sekali. Ya? Untuk menyatakan perhatian dan kesenangan guru terhadap pekerjaan, tingkah laku, dan penampilan siswa, guru dapat mendekat kepada siswa. Mendekati siswa ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Umpamanya saja, berjalan ke arah siswa, berdiri di samping siswa, atau duduk di dekatnya. Penguatan dengan cara mendekati ini dapat berfungsi untuk memperkuat penguatan verbal. Kita lihat sekarang contohnya. Dengan melihat atau berdasarkan satu konsep yang ada dengan contoh itu, apakah sudah dapat Anda mendefinisikan atau menyatakan apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika atau tidak? Siapa yang bisa? Mendekatnya guru kepada siswa dapat memberikan dorongan bagi siswa untuk bekerja lebih giat. Kita beralih sekarang pada komponen keempat, penguatan dengan sentuhan atau kontak. Penguatan dengan sentuhan atau kontak ini dapat berupa menepuk-nepuk bahu, menjabat tangan, atau mengangkat tangan siswa. Dalam menggunakan penguatan ini, guru perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti umur, jenis kelamin, serta latar belakang kebudayaan siswanya. Sebagai contoh, kita saksikan adegan berikut. Baik, selamat siang. Coba ke depan.
Anak-anak, perhatikan bagaimana urutan tertera yang telah dikerjakan oleh Slamet Dian ini. Bagaimana pendapatmu, Nono? Fitri? Baik sekali. Slamet Dian telah memberikan urutan tertera ini dengan benar. Coba Asal. Barisan aritmetika ialah barisan yang jika satu suku dikurangi suku sebelumnya konstan. Baik sekali Asal, ya. Kau bisa mengikuti atau membuat satu definisi barisan aritmetika dengan tepat. Sekarang kita sampai pada komponen memberi penguatan yang kelima, yaitu memberikan kegiatan yang menyenangkan siswa. Guru dapat menggunakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan atau tugas-tugas yang disenangi siswa sebagai penguatan. Hal ini dapat kita saksikan dalam adegan berikut. Nah, kira-kira siapa yang bersedia untuk bekerja perorangan? Jangan. Ini, Ardi. Bagus. Sementara ini, Bapak memerlukan satu saja untuk kerja perorangan. Ya? Kalau tadi yang angkat tangan pertama kali itu Ardi, maka saya pilih adalah Ardi. Mudah-mudahan Ardi menunjukkan pada siang hari ini bekerja sendiri itu jauh lebih baik apabila dengan teman-temannya. Tapi bukan berarti yang berkelompok itu nanti salah dan Ardi. Akhirnya kita sampai pada komponen keenam, memberikan penguatan berupa simbol atau benda. Penguatan jenis ini dapat menggunakan bermacam-macam simbol atau benda terhadap usaha dan penampilan siswa yang baik. Penguatan jenis ini dapat kita lihat dalam adegan berikut. Sekarang, Fitri, saya berikan tugas untuk menguraikan seluruh cerita ini. Coba masuk ke depan, Fitri. Setelah tiba di sekolah, Hasan dan Fitri memberitahukan pada ayah dan ibu kewajiban beraktivitas. Ayah dan ibu menyambut dengan gembira. Akhirnya mereka sepakat akan pergi ke tempat wisata. Mereka naik bis umum. Setelah tiba di sana, mereka sangat gembira. Ibu dan ayah membicarakan tentang keindahan alam itu. Dan Hasan dan Fitri bermain-main di sana. Hasan dan Fitri melepas kelas di bawah pohon. Setelah agak siang, mereka masuk ke rumah makan untuk makan siang. Sudah Fitri, sudah di situ. Nah, anak-anak, Fitri sudah bisa menguraikan dalam gambar cerita itu dengan baik sekali. Kalimatnya disusun dengan lengkap dan lancar. Nah, sebagai hadiah, karena Fitri sudah bisa menguraikan cerita itu dengan baik, Bapak akan memberikan kenang-kenangan ini. Tepuk tangan anak-anak semuanya. Ibu sudah lihat ada beberapa temanmu yang menjawab dengan baik sekali. Untuk itu ibu minta Hari maju ke depan, kemudian Dian dan Wanti, ya, maju ke depan. Ya, karena ketiganya ini bisa jawab pertanyaan ibu tadi dengan baik sekali, ibu ada kasih hadiah untuk mereka. Ini untuk Dian, terima kasih Dian. Ini untuk Hari dan ini untuk Wanti. Ya, untuk ketiganya buat Dian, Hari dan Wanti kita beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Agar penguatan yang diberikan kepada siswa dapat mencapai maksudnya, maka guru perlu memperhatikan cara-cara yang benar.
Pertama, penguatan harus jelas ditujukan kepada siswa tertentu dengan menyebutkan namanya sambil memandang kepadanya. Kedua, penguatan dapat pula diberikan kepada kelompok siswa, umpamanya apabila satu tugas telah diselesaikan dengan baik oleh kelompok tersebut. Ketiga, penguatan harus diberikan segera setelah munculnya tingkah laku atau respon siswa yang diharapkan. Keempat, jika jawaban yang diberikan siswa hanya sebagian saja yang benar, guru hendaknya tidak langsung menyalahkan siswa. Tindakan guru yang sebaiknya ialah memberi penguatan sebagian atau parsial. Akhirnya, dalam memberi penguatan perlu ada variasi, baik dalam cara penggunaan maupun dalam jenis penguatan itu. Dalam memberikan penguatan dengan cara-cara itu, guru harus mengetahui beberapa prinsip menggunakan cara-cara tersebut, yaitu bahwa cara-cara penggunaan yang telah disebutkan itu baru akan bermakna bila disertai dengan sikap, suara, dan mimik guru yang menunjukkan kehangatan dan keantusiasannya. Selamat siang. Siang ini Bapak akan memberikan pelajaran mengenai menguraikan cerita bergambar. Isinya ialah rekreasi keluarga setelah liburan datang. Nah, baiklah sekarang kita mulai pelajaran ini. Coba sekarang perhatikan dengan cermat gambar yang saya berikan ini. Silakan. Sekarang kamu diskusikan dengan temanmu, bagaimanakah urutan gambar cerita ini, karena 5 gambar yang ada itu belum urut. Kemudian bagaimana kira-kira isi dari setiap gambar ini? Yang terakhir, coba nanti kamu berusaha merangkum seluruh uraian cerita bergambar yang telah kami diskusikan itu. Baiklah, sekarang diskusi dimulai. List dengan Nisaya, Ramadian dengan Nono, Fitri dengan Nikem, Arif dengan Weli. Mari diskusi dimulai dengan suara yang keras. Hasan itu sudah sekolah, kemudian menceritakan tentang itu. Setelah sekolah kemudian bagaimana dia dan kemudian yang menawar itu akan pergi ke Malaysia. Nanti kemudian dengan Baiklah anak-anak, kamu sudah berdiskusi dengan semangat sekali. Dan kelihatannya kamu sudah menemukan bagaimana urutan cerita itu, bagaimana isinya dari setiap gambar cerita itu. Sekarang, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan ini. Pertanyaan pertama, coba bagaimanakah urutan dari cerita itu?
cerita bergambar ini. Untuk lebih jelasnya, nanti kamu bisa menempelkan nomor-nomor ini pada gambar itu. Coba pikirkan dulu. Baik, selamat siang. Coba ke depan. Anak-anak, perhatikan bagaimana urutan cerita yang telah dikerjakan oleh Selamat Siang ini. Bagaimana pendapatmu? Nono? Fitri? Baik sekali. Selamat Siang telah memberikan urutan cerita ini dengan benar. Memang urutan ceritanya nomor 1 gambar ini, nomor 2 gambar ini, nomor 3 ini, 4 ini, dan 5 ini. Silahkan duduk, selamat siang. Setelah kamu bersepakat bahwa urutan gambar cerita itu seperti itu, coba sekarang pikirkan bagaimana uraian gambar cerita ini. Setiap masing-masing gambar. Coba pikirkan dengan cermat. Coba Nono, nomor pertama dulu. Saya dan Tuti memberitahukan bahwa sekolah akan libur. Kepada siapa Hasan dan Tuti memberitahukan? Kepada ayah dan ibu. Bagaimana? Lid? Benar. Baik sekali. Lid sependapat dengan Nono bahwa gambar ini Hasan setelah pulang dari sekolah, dia bergembira mengatakan kepada ibu bapaknya bahwa hari tidak libur. Sekarang perhatikan lagi gambar yang kedua. Apa kira-kira isi dari gambar ini? Coba, silahkan. Bagaimana kira-kira? Nah, kelihatannya Weli sudah siap. Coba Weli, bagaimana kira-kira? Dan Tuti, ayah, ibu, naik di sekolah, mereka berangkat Ramadan. Bagaimana pendapatmu? Anak-anak yang lain? Liz? Bagaimana pendapat Weli ini? Benar. Fitri? Bagaimana penambahannya kira-kira? Mereka dan sepakat bersama, karena itu mereka harus dibunuh bersama. Ya, bagus sekali pendapat Fitri melengkapi pendapat Weli. Jadi setelah itu mereka merencanakan dan kemudian naik bis menuju ke tempat wisata. Berikutnya gambar yang ketiga. Coba kamu perhatikan benar. Arif sudah siap untuk menjawab. Bagaimana? Di tempat Ramadan mereka duduk untuk menikmati pemandangan alam yang indah. Coba bagaimana pendapat kalian yang lain? Ini kan benar. Nihana? Bagus sekali. Nihana
barangkali semuanya setuju bahwa ini yang menggambarkan bagaimana keadaan mereka waktu di tempat rekreasi. Ibu dengan ayah sedang menikmati pemandangan yang indah. Hasan dan Tuti bersama-sama bergembira, bercanda di tempat itu. Masih ada dua yang belum kamu ceritakan. Bagaimana kira-kira gambar keempat ini? Uraian ceritanya? Nihana. Hasan dan Tuti bergembira dan mereka berdua bermain-main. Mungkin ada penambahan dari teman-teman yang lain? Nah, kelihatannya yang lain masih belum siap, tetapi Nihana sudah menjawab dengan baik sekali bahwa Tuti dan Hasan setelah itu pergi ke tempat yang ada pohonnya. Pohon itu rindang sekali dan mereka bermain-main di bawah pohon itu. Nah, tinggal satu gambar, yaitu gambar nomor 5. Apa kira-kira isi cerita dari gambar kelima ini? Mungkin Ramadan, bagaimana pendapatmu? Setelah siang mereka mampir di rumah makan dan kemudian makan. Iya, baik sekali. Nah, anak-anak, 5 gambar cerita ini sudah kamu uraikan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya. Sekarang tinggal satu pertanyaan atau tugas yang Bapak berikan. Coba sekarang rangkumkan kembali seluruh uraian cerita bergambar ini menjadi sebuah cerita yang baik. Kelihatannya semua sebenarnya sudah siap. Sekarang Fitri, saya berikan tugas untuk menguraikan seluruh cerita ini. Coba maju ke depan, Fitri. Setelah tiba di sekolah, Hasan dan Tuti memberitahukan pada ayah dan ibu bahwa liburan telah tiba. Ayah dan ibu menyambut dengan gembira. Akhirnya mereka sepakat akan pergi ke tempat wisata. Mereka naik di gunung. Setelah tiba di sana, mereka sangat gembira. Ibu dan ayah membicarakan tentang keindahan alam itu. Dan Hasan dan Tuti bermain-main bersama. Hasan dan Tuti melepaslah ke bawah pohon. Setelah agak siang, mereka masuk ke rumah makan untuk makan siang. Sebentar Fitri, tinggal di situ. Nah, anak-anak, Fitri sudah bisa menguraikan dalam gambar cerita itu dengan baik sekali. Kalimatnya disusun dengan lengkap dan lancar. Nah, sebagai hadiah, karena Fitri sudah bisa menguraikan cerita itu dengan baik, Bapak akan memberikan kenang-kenangan ini. Tepuk tangan anak-anak semuanya. Nah, demikianlah anak-anak. Siang ini, kalian sudah mendapatkan pelajaran mengenai menguraikan cerita bergambar dan sudah mengerjakannya dengan baik. Minggu depan, Bapak akan membawakan sebuah cerita gambar lagi yang menarik. Dan sekarang, karena sudah siang, waktu habis. Selamat siang, pelajaran ini Bapak tutup. Nah, marilah sekarang kita ikuti penjelasan tentang contoh-contoh keterampilan memberi penguatan yang baru Anda lihat tadi. Komponen-komponen keterampilan memberi penguatan yang perlu dikuasai oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar adalah: pertama, keterampilan memberi penguatan verbal, yaitu komentar guru yang dapat berupa kata-kata untuk menguatkan tingkah laku siswa. Penguatan secara verbal ini dapat dinyatakan dalam 2 bentuk. Pertama, dalam bentuk kata-kata seperti bagus, ya,
tepat, benar, dan sebagainya. Kedua, dapat berupa kalimat seperti pekerjaanmu rapi sekali, atau saya senang dengan hasil pekerjaanmu. Komponen keterampilan memberi penguatan yang kedua, yaitu berupa mimik dan gerakan badan, seperti senyuman, anggukan, acungan ibu jari, dan sebagainya, yang kadang-kadang dilaksanakan bersama dengan penguatan verbal. Komponen penguatan yang ketiga adalah dengan cara mendekati atau proximity, yang sering berfungsi sebagai usaha untuk memperkuat penguatan verbal. Cara ini dapat dilaksanakan antara lain dengan jalan, berdiri di samping siswa, duduk di dekat siswa atau sekelompok siswa, atau berjalan di samping siswa. Lamanya waktu mendekati perlu diperhatikan agar tidak menurunkan manfaat penguatan ini. Komponen penguatan yang keempat adalah sentuhan atau kontak, yang dapat berupa menepuk-nepuk pundak atau bahu siswa, menjabat tangan siswa, atau mengangkat tangan siswa. Penggunaan jenis penguatan ini harus disesuaikan dengan umur, jenis kelamin, dan latar belakang kebudayaan siswa. Komponen keterampilan memberi penguatan yang kelima adalah dengan kegiatan dan tugas yang menyenangkan siswa. Sebaiknya, tugas atau kegiatan tersebut mempunyai hubungan dengan keberhasilan penampilan yang diberi penguatan. Guru dapat pula memberikan tugas-tugas lain, asal tugas tersebut disenangi oleh siswa. Akhirnya, penguatan dapat pula diberikan dalam bentuk simbol, antara lain berupa tanda atau komentar tertulis pada buku siswa. Sedang penguatan berupa benda dapat berbentuk kartu bergambar, lencana, bintang plastik, atau benda-benda lain yang tidak terlalu mahal tetapi mempunyai arti simbolis yang besar nilainya bagi kemajuan belajar siswa. Memberikan penguatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, penguatan harus jelas ditujukan kepada siswa tertentu dengan menyebut namanya dan sambil memandang kepadanya. Kedua, penguatan dapat juga diberikan kepada kelompok siswa. Ketiga, penguatan harus segera diberikan setelah tingkah laku atau respon siswa yang diharapkan muncul. Keempat, penguatan tak penuh diberikan bila jawaban siswa hanya benar sebagian saja. Kelima, penguatan diberikan bervariasi, baik dalam cara penggunaan maupun dalam jenis penguatan. Selain perlu memperhatikan cara-cara penggunaan, ada beberapa prinsip yang melandasi penggunaan penguatan itu. Pertama, prinsip kehangatan dan keantusiasan. Sikap dan gaya guru, termasuk suara, mimik, gerakan badan, akan menunjukkan kehangatan dan keantusiasan dalam memberikan penguatan. Kedua, prinsip kebermaknaan. Artinya, siswa perlu memahami hubungan antara tingkah laku dan penampilannya dengan penguatan yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, siswa meyakini bahwa dirinya memang patut diberi penguatan itu sesuai dengan penampilannya. Ketiga, hindarkan penggunaan respons negatif. Komentar bernada menghina, ejekan yang kasar perlu dihindarkan karena dapat semangat siswa. Sekian perjumpaan kita kali ini, Pak.
Thank you.